yaitu Kopassus. Iya, luar biasa sehat ya. Alhamdulillah. Dan berikutnya juga ini biasanya kalau mereka ke mall Jatilan Ternate sering ketemu beliau, karena orang Ternate itu kalau ke mall itu sebelum nonton pasti ke Gramedia dulu pastinya kan, karena orang Ternate mau dibaca. Dan bahkan saya kesini beliau menunggu saya sambil baca-baca di depan, itu luar biasa. Manajer Gramedia Ternate, Pak Widi, Widi, misalnya apa kabar Bunda? Iya. Senyum seorang ibu itu membawa satu keberkahan yang luar biasa. Dan pagi ini kita dapatkan itu soalnya. Tadi seorang ibu kadis yang sangat luar biasa dalam pengembangan literasi, terkhusus tentang perpustakaan dan bagaimana penayangan yang dikembangkan dalam bentuk pelayanan prima oleh seorang pustakawan. Karena pustakawan tidak hanya membawa atau melayani atau ya istilah orang tentang berputar tentang buku, tidak juga gitu. Tetapi mereka bagaimana mengembangkan hal lain yang berhubungan tentang literasi dan lain sebagainya. Mungkin pertama kita ke Pak Sekretaris Daerah Kota Ternate, Pak Rijal, untuk bisa memberikan apa yang harus kita kembangkan lewat pustakawan kita untuk mengembangkan literasi di Kota Ternate. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Subajo. Yang beristimewa akan kemudian yang sekarang sudah diluncurkan oleh Kepala Pustaka Nasional ada relawan literasi. Nah, relawan literasi ini memberdayakan para pegiat literasi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pegiat literasi ini dia harus punya kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait. Tetapi itu memang program yang disupport langsung oleh Perpustakaan Nasional. Jadi ada insentif untuk para pegiat literasi yang setiap bulan itu ada sebagai dana untuk bisa memberikan motivasi, ya disebut insentif tadi. Jadi ada semangat ini. Jadi program ini disupport oleh Perpustakaan Nasional bukan saja untuk tenaganya, tetapi bagaimana menyiapkan misalnya di satu desa yang taman bacanya belum bergerak gitu ya, perlu dibuat baru gitu. Nah itu ada bantuan, koleksinya ada 1.000 dulu dari Perpustakaan Nasional beserta raknya. Jadi bukan hanya koleksinya tapi raknya. Bukunya tuh siap pakai, jadi siap dilayangkan. Jadi nggak perlu lagi bikin katalognya segala macam, jadi sudah siap. Raknya, bukunya sudah disiapkan, tinggal tenaganya. Nah tenaganya inilah yang kita kerjasama dengan para pegiat literasi tadi, dan ini harus dibina sebenarnya oleh dinas perpustakaan di daerah terkait, oleh provinsi maupun di kabupaten kota. Nah kemudian kami juga ada program namanya KKN Literasi. Nah KKN Literasi kerjasama dengan perguruan tinggi. KKN Literasi ini di setiap daerah itu memang belum merata karena program baru diluncurkan 2025 ini untuk pelaksanaannya. Jadi model yang kita laksanakan ini baru beberapa daerah yang di tahun depan itu akan mencakup 34 provinsi. Tetapi seandainya kalau di provinsinya tidak adanya di kota misalnya, ada di kabupaten universitasnya atau sekolahnya itu kerjasamanya dengan di kota atau di kabupaten. Nah kalau misalnya di Kota Ternate dengan Poltekkes juga bisa, dengan Universitas Khairul ya. Nah itu juga bisa. Jadi kita akan turun ke lapangan berbarengan dengan program KKN yang ada di universitas. Nanti semuanya disupport. Ada binteknya, ada support koleksinya, dan juga untuk bimbingannya tadi nanti kami akan kerjasama dengan dinas terkait di kota atau di kabupaten atau di provinsi. Nanti dari tim pusat akan datang memberikan bintek. Jadi tidak dilepas. Selesai KKN, program itu harus tetap jalan, tetapi harus dalam pemantauan di daerah yang terkait lagi. Jadi pustakawan ini harus bergerak. Jadi pustakawan nanti yang akan melanjutkan pembinaannya, pengawasannya seperti itu.
Jadi program ini harus berkesinambungan dan kolaborasi harus tetap jalan. Luar biasa. Begitu Pak. Ya, terima kasih nih Pak Agus ya. Mendengar penjelasan dari Pak Agus, saya kayak kita lagi minum kopi Pak. Nikmat gitu. Sesuai dengan pembahasan beliau ya, karena nanti ada tulisan beliau mungkin nanti di terakhir kita akan tanyakan. Menariknya, saya mungkin kayak Pak Wasis ini menariknya tadi ada Pak Agus menyampaikan generasi emas, bukan generasi cemas. Ya itu yang disampaikan juga Pak Sek tadi 2020 345 ya yang akan dicanangkan gitu. Ya sebagai orang yang berkecimpung di situ nih, wajar. Jika biasanya kan di bagian mahasiswa ya, pasti masalah generasi juga tuh. Itu mahasiswa ke depan yang harus kita bina sebagai generasi penyusul masa depan, karena era ke depan bukan era kita, era ke depan adalah era mereka. Yang mereka yang harus kita panggil untuk banyak berdiskusi, mereka yang kita panggil untuk harus banyak bertukar pikiran lewat sinergi dan kolaborasi tadi, karena milik mereka itu masa depan itu. Sehingga bagaimana kita menjalankan mereka yang sekarang mereka sudah punya kawan masing-masing, tapi ya, TikTok terus gitu kan. Jangan kita lihat mereka di perpustakaan. Lalu bagaimana kita merancang generasi emas lewat mahasiswa, lewat kelas tadi mungkin KKNI literasi, KKN literasi dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, baik Pak Dr. Muhammad. Mohon izin Pak Sek, Pak Agus, Pak sama Ibu Sofia Komiti ya. Baik Pak Dr. Muhammad, saya ingin menjelaskan dulu bahwa yang pertama yang disampaikan oleh Pak Sek sama Pak Agus itu menarik sekali karena lebih menyentuh kepada filosofi yang tadi emas menjadi cemas itu kan Pak. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan dari sektor teoritis, akademis gitu Pak, izin untuk bisa mengkaitkan antara harapan dari ini menariknya. Kalau misalnya kita bicara soal regulasi nih, Pak Sek, bahwa ternyata kita mulai dari yang namanya naskah akademik, melahirkan master plan, lalu melahirkan yang namanya roadmap, peta jalan dan seterusnya. Kepentingan ke depan, apakah kolaborasi atau sinergi ini bisa ke kampus, akademisi, universitas yang bisa saja melahirkan satu program studi mungkin atau apa begitu, mungkin satu pustakawan, karena kita di Maluku Utara mungkin masih sedikit, kan saya juga pernah dengar katanya pustakawan kita di beberapa sekolah dan lain sebagainya, ya kalau untuk sarjana D3 atau D4 atau yang lain itu juga masih minim gitu. Apa yang dikembangkan oleh pemerintah kota Ternate ke depan? Yang perlu dicatat di sini bahwa kita sudah berada pada era yang berbeda, era yang dimana digitalisasi itu sudah merupakan bagian yang sudah menjadi kebutuhan daripada anak-anak kita, adik-adik kita dan kita sekarang. Perpustakaan itu tidak lagi sebagai mindsetnya itu, paradigma itu sudah berubah. Dia tidak lagi sebagai manajemen collection, artinya hanya mengumpulkan buku-buku, menyusun, mengkatalogkan dan lain-lain. Tetapi bagaimana mentransfer knowledge kan? Artinya apa yang ada di setiap perpustakaan itu harus mampu hidup dan menghidupkan orang yang membacanya. Nah, sehingga yang terpenting adalah bagaimana mendesain atau memperkuat sumber daya manusia yang dalam hal ini petugas yang melaksanakan itu betul-betul punya kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas tadi. Nah, sehingga sekali lagi pemerintah kota melalui dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Ternate, kami berharap bahwa kolaborasi dengan teman-teman dari perguruan tinggi, kemudian orang tua, wali siswa, sekolah, kemudian para pemangku kepentingan itu wajib untuk punya satu skema dalam rangka menjawab permasalahan ini ke depan. Mungkin itu. Iya, penonton di sini sebenarnya banyak ya, kalau teman-teman di luar nanti kalau lihat apa namanya single ini atau podcast ini gitu. Tapi kayak ini kan kita bisa tepuk tangan juga dong. Ayo tepuk tangan dulu. Jadi kita lagi gitu ya. Nah, ini kita santai-santai. Menariknya mampu hidup dan menghidupkan orang itu bagus kata Mas Eka, itu kata kunci yang sangat luar biasa. Bahwa ternyata pustakawan itu tidak hanya sebagai penjaga buku, tetapi juga sebagai pengelola pengetahuan, fasilitator literasi, dan paling penting juga dia sebagai mitra pembelajaran digital. Paling tidak kan seperti itu. Itu yang saya sedikit ambil dari Mas Eka tadi. Bagaimana bagus kita mengembangkan pustakawan kita dari ke depan yang tidak tadi hanya sebagai penjaga buku, yang dia
bagaimana perpustakaan itu bertransformasi. Nah, transformasi perpustakaan sebut bahwa pustakawan itu adalah sebagai pengawal literasi, pengawal pengetahuan, pengawal peradaban kalau lebih tinggi lagi. Jadi dibutuhkan sekali sebuah tadi disampaikan Pak Aseka berkaitan dengan transfer knowledge. Nah, transfer knowledge ini itu adalah transformasi perpustakaan. Jadi perpustakaan itu harus bergerak. Nah, terus bergerak terus. Yang bergerak itu siapa? Itu pustakawan. SDM pengelola perpustakaan itu yang harus bergerak. Ya walaupun di dalamnya ada SDM lainnya selain pustakawan yang sangat mendukung, tetapi rootnya itu kalau di pendidikan ada guru, ada dosen. Tapi kalau di perpustakaan sudah pasti harus ada pustakawannya. Siapa yang menggiring itu kalau bukan pustakawan untuk ya transfer knowledge tadi. Nah, sekarang dibutuhkan juga manajemen knowledge. Bagaimana memanage ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi? Itu adalah pustakawan. Sehingga di Perpustakaan Nasional dikenal dari istilah TPBIS. TPBIS itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, di sana peran dari pustakawan itulah yang bisa menyasar kepada masyarakat yang harus berkolaborasi dengan para pegiat literasi yang ada di daerah, yang ada di desa. Sehingga perpustakaan yang menyiapkan koleksinya, misalnya koleksi yang berkaitan dengan apa yang sering dipakai itulah ilmu terapan. Nah, disitulah kita bisa berperan. Pustakawan itu memberikan informasi-informasi terkait dengan buku-buku ilmu terapan yang kemudian ditransformasikan, dipraktekkan, diimplementasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan TPBIS tadi hasil yang bisa dilihat bahwa seorang pustakawan bisa mendorong masyarakat yang tadinya tidak mempunyai kemampuan, keterampilan dalam membuat misalnya daur ulang limbah bekas botol air mineral bisa diolah menjadi sebuah lukisan yang bagus. Kemudian misalnya dari kopi, ada kopi yang biasa kita minum, ada juga yang sudah apa istilahnya kadaluarsa dibuang. Nah, ini dimanfaatkan. Kopi-kopi yang sudah kadaluarsa dimanfaatkan sebagai apa? Menjadi sebuah lukisan yang sangat bagus kan. Dan itu pernah kami lakukan, kita buat literasi kopi, lukisan kopi waktu kami buat di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Itu hasilnya luar biasa, hasil dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu menghasilkan ekonomi yang sangat tinggi sekali. Jadi dari lukisan itu bisa kita belajar, bisa menghasilkan. Nah, sekarang kalau SDM-nya saja kurang, bagaimana perpustakaan itu bisa berdampak? Ini yang perlu juga diperhatikan, bahwa kita untuk bisa mengangkat perpustakaan juga harus diperkuat dengan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas itu adalah SDM yang dianggap kompeten. Kompeten itu ditandai dengan sertifikasi. Kalau sudah tersertifikasi, kami yakin bahwa tenaga pengelola perpustakaan yang sudah tersertifikasi tadi itu bisa melakukan hal-hal yang arahnya adalah menjadi transfer knowledge. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau dinas perpustakaan itu perlu ditambah lagi SDM-nya berkaitan dengan pustakawannya. Nah, tadi Pak Amar sempat menyebutkan berkaitan dengan bagaimana di lembaga pendidikan ada jurusan perpustakaan. Bicara soal regulasi Pak Sek, bahwa ternyata kita mulai dari yang namanya dilakukan oleh pustakawan dan dipanggil pakarnya, ahlinya yang membicarakan tentang buku tersebut. Lalu praktekkan, jadilah itu sebuah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, kalau Pak Sekda tadi mengatakan kita kan harus menyongsong ke depan di 2045 Indonesia emas. Mudah-mudahan kita bukan mendapatkan generasi cemas,
yang kita sebutkan generasi emas, bukan cemas. Tetapi bagaimana kita menyiapkan generasi emas itu kan mulai dari sekarang. Dari sekarang kita menyiapkan bagaimana literasi itu berdampak. Kalau literasi itu berdampak, maka peran perpustakaan ini ya harus ditingkatkan. Nah sekarang kalau SDM-nya saja kurang, bagaimana perpustakaan itu bisa berdampak? Ini yang perlu juga diperhatikan, bahwa kita untuk bisa mengangkat perpustakaan juga harus diperkuat dengan SDM-SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas itu adalah SDM yang dianggap kompeten. Kompeten itu ditandai dengan sertifikasi. Kalau sudah tersertifikasi, kami yakin bahwa tenaga pengelola perpustakaan yang sudah tersertifikasi tadi itu bisa melakukan hal-hal yang arahnya adalah menjadi transfer knowledge. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau dinas perpustakaan itu perlu ditambah lagi SDM-nya berkaitan dengan pustakawan itu. Nah, tadi Pak Ahmad sempat menyebutkan berkaitan dengan bagaimana di lembaga pendidikan ada jurusan perpustakaan atau prodi perpustakaan. Saya belum tahu di Ternate apakah sudah UIN sudah ada perpustakaan itu belum ya. Tapi kalaupun misalnya mau ditingkatkan, bisa juga melalui vokasi dulu, vokasi D3 atau D4 itu bisa kita. 2 bulan lalu saya pernah memberikan motivasi buat teman-teman di prodi perpustakaan di UNS Solo untuk membentuk vokasi D4. Nah syarat-syaratnya itu apa saja yang bisa dilihat untuk bisa memajukan membuka vokasi D4 ini, sehingga yang ditanya pasarnya kira-kira untuk alumni vokasi ini diterima nggak di